warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 1 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di tema 4, subtema 4 kebersamaan dalam keluarga dalam pembelajaran 3 untuk kelas 1 SD dan MI. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran berjalan lancar, bermanfaat, dan kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk menjaga kesehatan, jangan lupa kalian terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan membaca teks bergambar, siswa mampu menunjukkan ungkapan terima kasih dengan baik. Dengan mengisi latihan di buku, siswa mengenai berat benda dan dengan satuan tidak baku, maka siswa mampu membandingkan lebih dari 2 objek atau benda atau situasi konkret dengan menggunakan kalimat sehari-hari, yaitu paling berat, ringan, dengan baik. Dengan mengisi latihan di buku siswa mampu mengurutkan benda berdasarkan berat benda, lebih ringan, lebih berat, dengan baik. Dengan mendata teman dalam membantu orang tua membersihkan rumah, siswa mampu menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan kebersihan rumah dengan benar. Dengan mengamati gambar dan memperagakan latihan di buku siswa mengenai penggunaan alas kaki, siswa akan mampu menggunakan alas kaki dalam kegiatan di luar rumah dengan baik dan benar. Nah, kita akan membaca teks bergambar di bawah ini ya. Yuk kita baca sama-sama. Pada hari Minggu, Dayu membersihkan kebun bersama ayah dan ibu Dayu. Di rumah Dayu ada kebun yang sangat luas. Dayu mencabuti rumput liar. Ayah memangkas halaman yang tidak rapi. Ibu memupuk dan menyiram tanaman bunga. Dayu senang bisa berkumpul dengan keluarga. Ayah dan ibu Dayu berterima kasih kepada Dayu karena sudah membantu mereka. Ibu dan ayah Dayu memuji Dayu sebagai anak yang rajin. Dayu sangat senang dipuji oleh ayah dan ibu Dayu ya. Nah, ini adalah teks bergambar yang sudah kita baca ya. Kalian pasti sudah membacanya dengan baik dan benar tadi ya. Sekarang kita lanjut. Nah, tadi adalah simbol-simbol yang kita baca. Gambar ini Dayu dibaca. Gambar ini dibaca ibu dan ayah Dayu. Ini gambar rumah dibaca rumah. Gambar tangan seperti ini tandanya berterima kasih. Gambar tangan mengacungkan jempol pujian. Ini adalah gambar rumput dan ini gambar bunga ya anak-anak. Kita sudah mempraktekkan membacanya. Nah, ayo berlatih. Pernahkah kamu membantu orang tua? Ya, pasti pernah ya. Bagaimana kamu membantu mereka? Ya, bisa dengan apa anak-anak? Dengan membereskan rumah, dengan menyapu, mengepel ya, membersihkan debu, mengelap kaca dan sebagainya. Siti membantu orang tuanya dengan membereskan rumah. Siti menyapu dan mengepel. Tidak lupa Siti membuang sampah ke tempatnya.
Nah, ayo bantu Siti membandingkan berat benda di rumahnya. Beri tanda centang pada gambar yang lebih berat. Kita ke gambar di kotak ini dulu ya. Nah, di kotak ini ada timbangan menimbang. Timbangan tidak baku ini ya. Menimbang guling dan 2 buah bantal. Ternyata bantal lebih berat daripada guling ya. Jadi kita kasih tanda centang di bantal anak-anak ya. Kemudian kita lihat ini ada gambar sendal dan sepatu. Mana yang lebih berat? Betul, kalian nanti bisa tanda centang gambar sepatu. Dan ini ada gambar kain pel berserta sikat lantai dan ember. Beratan mana? Ya, dia lebih condong ke bawah yang menimbang ember dan sikat ya. Berarti lebih berat ini. Kalian tanda centang ya di sini. Nah, ini serokan sampah dan 2 buah ember. Ya, jelas 2 buah ember lebih berat. Kalian beri tanda centang di sini ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ayo mengamati. Kalian amati nih gambar berikut ini ya. Kita timbang serokan sampah dan ember. Ternyata lebih berat ember. Kemudian kita timbang ember dan bantal. Beratan bantal ya anak-anak. Kemudian kita beralih ke gambar nomor 3. Bantal dan sepatu. Ternyata beratan sepatu. Kita beralih lagi. Gambar sepatu dan apa ini anak-anak? Gambar sepatu dan sikat serta ember. Beratan sikat dan ember. Jadi menurutmu manakah benda yang paling berat? Ya, ini sikat dan ember nih yang paling berat ya. Menurutmu manakah yang paling ringan? Kita lihat yang paling atas tadi ya. Serokan sampah ya. Dan susunlah benda dari yang teringan ke terberat. Berarti paling ringan apa? Serokan sampah, ember, bantal, sepatu, dan ember dan sikat. Bantal ya. Nah, ini ya urutannya dari yang ringan ya. Jadi kita ulangi yang paling ringan. Serokan sampah, ember, bantal, sepatu, dan dan satu lagi ini yang paling berat nih ya di belakang dia ya. Ember dan sikat lantai ya. Nah, begitulah anak-anak kita sudah menimbang dengan alat timbang ini, tapi tidak baku ya alat timbangnya ya. Ya, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang berilah tanda centang untuk benda yang lebih berat. Tadi kita tahu ya, ember dan bantal ditambah ember dan bantal dibandingkan ember, sikat, dan sepatu. Kita lihat di gambar yang tadi. Sikat dan ember ditambah sepatu akan menjadi lebih berat daripada bantal dan ember ya. Jadi kita tanda centang di sini. Nah, pintar sekali anak-anak ya. Berdasarkan perbandingan ini, tadi yang terberat adalah ember dan sikat lantai ya. Kemudian ditambah sepatu. Nah, ini akan lebih berat karena sepatu berada di urutan ketiga ya. Iya, nah anak-anak sudah mengerti? Iya, pintar-pintar kalian. Nah, coba kamu bandingkan benda-benda di sekitar kelasmu. Susunlah benda-benda itu dari yang terberat ke yang teringan. Nah, Bu Guru akan coba susun ya. Nah, meja. Apa ini? Meja paling berat ya. Kemudian kursi. Kemudian paling ringan adalah buku. Nah, Bu Guru mencoba mendata
benda-benda di kelas. Berarti yang paling berat adalah meja. Kemudian kedua kursi, ketiga buku ya. Kalian boleh mencoba menyusun benda-benda dari yang terberat yang keteringan dengan benda-benda yang ada di rumahmu ya. Boleh coba itu ya. Kita lanjut. Ayo bercerita. Tanyakan kepada temanmu apa yang biasa dilakukan dalam membantu orang tua membersihkan rumah. Isi kegiatan mereka di tabel ini ya. Yuk anak-anak kita bahas bersama. Nah ini ada contohnya. Udin kegiatan membersihkan rumahnya, membuang sampah ke tempatnya. Kemudian kita isi nomor 2, Siti. Apa sih Siti? Oh, Siti mengelap kaca. Nomor 3, temannya ditanya lagi, Dayu apa ya? Dayu menyapu lantai. Nomor 4, Beni apa ya? Kegiatan membersihkan rumahnya, menyapu halaman. Nomor 5, Edo. Kegiatan membersihkan rumahnya adalah membersihkan kamar mandi. Wah, dia di rumah tugasnya pernah bertugas membersihkan kamar mandi ya, rutin mungkin ya. Edo pintar nih. Semuanya di sini pintar-pintar. Yuk kita lanjut. Lani tugasnya yang kegiatan di rumah adalah dalam membersihkan debu dengan kemoceng ya. Nah ini Udin, Siti, Dayu, Beni, Edo, dan Lani adalah anak-anak yang rajin. Mereka selalu melakukan kegiatan membersihkan rumah ya. Nah apakah kalian seperti itu? Ya kalian boleh mencontoh sikap mereka ya. Sekarang ayo amati gambar di bawah ini. Udin bersama keluarga akan pergi ke kebun binatang. Lihat, mereka sudah bersiap-siap. Udin membawa tas, kakak juga, ayah membawa bekal, ibu juga ya. Ibu, Udin, ayah Udin, kakak Udin, dan Udin. Mereka akan pergi berjalan-jalan ke kebun binatang ya anak-anak. Pernahkah kalian pergi ke kebun binatang? Bersama siapa? Iya, pasti bersama keluarga. Udin senang berlibur bersama keluarganya. Apa yang mereka gunakan agar kakinya bersih? Bagaimana denganmu? Apakah yang kamu pakai jika keluar rumah? Nah ya, apa yang mereka gunakan agar kakinya bersih? Ya, mereka memakai alas kaki ya. Alas kaki itu boleh sendal atau sepatu. Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga jika melakukan kegiatan di luar memakai alas kaki? Ya. Apakah yang kamu pakai jika keluar rumah? Bisa sendal atau sepatu sendal ya. Pilihlah alas kaki yang benar di bawah ini. Ini ada kegiatan bermain layang-layang, bermain bola, pergi tamasya ke kebun binatang, dan berenang. Nah, di sini ada sepatu, sandal ya. Nah, kita lihat anak ini bermain layang-layang, dia memakai alas kakinya. Ayo apa? Lihat. Iya, sandal yang ini ya. Kita tarik garis. Kemudian Udin dan Edo bermain bola. Mana alas kakinya ini ya. Dan kakak memakai alas kaki. Nah ini ya. Kemudian Beni berenang memakai sepatu renang yang sepatu katak seperti ini ya. Nah kalian akan lanjutkan ya. Sekarang kita akan membuat mind mapping dalam pembelajaran 3. Kita sudah menunjukkan ungkapan terima kasih, yaitu dengan simbol-simbol tadi membaca ya. Kita juga sudah membandingkan lebih dari 2 objek benda atau situasi konkret dengan menggunakan kalimat sehari-hari dan mengurutkan benda berdasarkan berat benda ya. Kita tadi mengukur dengan alat tidak baku ya. Nah ini ya tuh.
kita juga sudah belajar menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan kebersihan rumah dan mampu menggunakan alas kaki dalam kegiatan di luar rumah. Nah, tadi kita sudah mendata ya, teman-teman kita melakukan kegiatan apa saja di rumah. Dan ini menjaga kebersihan, kita harus memakai alas kaki. Nah, tadi kita sudah menghubungi sesuai dengan kegiatan alas kakinya ya. Nah, di kegiatan bersama orang tua. Bersama orang tua, siswa membandingkan berat suatu benda di rumah dan lingkungannya dengan alat ukur sederhana. Ya, anak-anak bisa membuat alat ukurnya dari gantungan baju. Nanti kalian gantung antara misalkan sendok dan garpu, memakai tali mana yang lebih berat ya. Nanti bisa kalian ukur. Nah, tugas di rumah. Pernahkah kalian membantu orang tua? Ya, pasti pernah ya. Bagaimana kamu membantu mereka? Kamu sebutkan, bisa mengepel, menyapu, atau yang lainnya yang biasa kamu lakukan. Nomor 3, apa yang kalian ucapkan setelah dibantu? Terima kasih ya, betul. 4, agar kaki kita bersih menggunakan alas kaki kalian isi nanti ya. Nomor 5 adalah ini ya, kalian memberi tanda centang pada gambar yang lebih berat. Nomor 6 ini ya, menghubungkan alas kaki sesuai dengan kegiatannya. Anak-anak, demikianlah pembelajaran tema 4, subtema 4 kebersamaan dalam keluarga dalam pembelajaran 3 untuk kelas 1 SD dan MI. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 4. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratnasari Arahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.